Halo guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan kakak. Di sini kakak akan membahas mengenai transformator ya, melanjutkan tentang video transformator yang pertama, yaitu membahas soal-soal transformator yang kedua, khususnya tentang efisiensi transformator. Di video sebelumnya, kakak udah menjelaskan nih mengenai apa itu transformator, kemudian jenis-jenisnya, dan rumus-rumusnya. Untuk rumusnya, kalian ingat ya, rumusnya ada dua. Ada untuk yang transformator ideal, dan ada yang tidak ideal, yaitu efisiensi. Nah, di sini kakak akan membahas contoh-contoh soal mengenai efisiensi transformator. Oke? Nah, ini kalau kita melihat ke belakang, kita harus tahu ya rumus efisiensi trafo. Di video sebelumnya sudah ada. Jadi nanti kalian bisa lihat di video sebelumnya ya, untuk lebih detailnya. Nah, di sini mau kakak tulisin lagi dan mengingatkan lagi nih, untuk rumus-rumus dari efisiensi transformator. Nah, efisiensi transformator itu adalah koefisien daya guna trafo yang menunjukkan seberapa bagus trafo itu. Semakin besar nilainya, mendekati 100%, maka semakin bagus trafo. Artinya, kehilangan energinya itu semakin sedikit. Jadi, nggak buang-buang energi. Ya, kan kalian tahu, kalau menggunakan trafo, lama-kelamaan panas. Nah, panas itu karena ada energi listrik yang loss atau hilang, berubah menjadi panas. Itu karena efisiensinya kecil. Oke, lanjut. Next, kita tulis persamaannya. Untuk persamaan yang pertama, efisiensi, simbolnya eta seperti ini, bisa dicari dengan WS per WP dikali dengan 100%. Apa itu W? W di dalam kelistrikan diartikan sebagai energi listrik. Satuannya adalah Joule. Oke, S berarti sekunder, P berarti primer. Ya, udah tahu ya kan? Sekunder itu keluaran dan primer itu masukan. Jadi efisiensi rumus yang pertama adalah energi sekunder bagi energi primer dikali 100%. Rumus yang kedua, efisiensi bisa juga dicari dengan PS per PP dikali dengan 100%. Ya, apa itu P? P itu adalah power atau daya listrik. Ya, daya listrik di satuannya adalah watt. Oke, jadi rumus yang kedua efisiensi adalah daya sekunder bagi daya primer dikalikan 100%. Yang ketiga, efisiensi bisa juga dicari dengan VS kali IS per VP kali IP. Ini IP ya, dikali 100%. Nah, masih ingat ya, V itu adalah tegangan dan itu adalah arus. Jadi guys, nanti kalau kalian menemui soal, ada V dan I, dan ditanya efisiensi, kalian bisa pakai rumus yang ketiga. Ya, tegangan sekunder kali arus sekunder per daya primer kali arus primer kali 100%. Oke, dan yang terakhir bisa juga dicari dengan NS kali IS per NP kali IP dikali dengan 100%. Jadi rumus yang keempat ini kalau misalnya diketahui N dan I, masih ingat apa itu N? Ya, benar sekali. N itu adalah banyak lilitan. Jadi banyak lilitan sekunder kali arus sekunder per banyak lilitan primer kali arus primer dikalikan 100%. Oke, jadi ini adalah keempat persamaan rumus efisiensi trafo atau transformator. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, atau kalian biar lebih paham penggunaan rumusnya, kita langsung aja coba latihan soalnya. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama, ya, kakak bacain aja soalnya. Efisiensi sebuah trafo adalah 60%.
Jika energi yang dihasilkan adalah 5.400 Joule, maka energi yang masuk adalah titik-titik. Oke, berarti langkah pertama kalian udah tahu dong, kalau ngerjain fisika, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang pertama di sini ada efisiensi, nilainya adalah 60%. Yang kedua, energi yang dihasilkan, berarti W ya, energi yang dihasilkan itu berarti yang keluaran. Yang keluaran berarti ya sekunder. Jadi ini adalah WS, nilainya 5.400 Joule. Yang ditanya adalah energi yang masuk, berarti W primer. Oke? Nah, sekarang langsung kita jawab. Nah, berarti karena yang diketahui energi nih, berarti kita harus pakai persamaan yang pertama. Ya, persamanya adalah efisiensi sama dengan WS per WP kalikan 100%. Nah, efisiensi kita masukkan nilainya 60%. WS-nya kita masukkan 5.400, WP-nya tetap kita tulis WP karena yang dicari, dan dikalikan 100%. Nah, karena di kanan dan kiri ada 100%, ada persen ya, berarti kita coret. Oke, kemudian 100-nya bisa kita pindah ruas, jadinya 60/100, ya, sama dengan 5.400 per WP. Oke, ini bisa kita coret. Nah, setelah kita coret, langsung dikali silang. Jadi 6 kali WP, jadinya 6 WP, sama dengan 5.400 kali 10, jadinya 54.000. Oke, jadi untuk mencari WP, gampang dong, tinggal dibagi aja. Jadi 54.000, 6-nya pindah ruas ya kan, jadi bagi, hasilnya berarti 54 bagi 6, 9 ya, hasilnya berarti 9.000 Joule. Oke, paham? Ya, jadi seperti ini contoh untuk efisiensi trafo yang menggunakan energi atau energi listrik. Ya, oke. Kalau sudah paham, sekarang kita bisa lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita lihat nanti gimana tipe untuk yang lainnya. Oke, ini untuk contoh soal yang kedua. Soal yang kedua ini kakak bacain soalnya ya. Sebuah trafo dihubungkan dengan tegangan 220 volt yang arusnya 2 ampere. Jika tegangan yang dihasilkan adalah 55 volt dengan arus 6 ampere, berapakah efisiensi trafo? Oke, berarti di sini kalau kita lihat ada V dan ini. Oke, kalian pikir-pikir dulu kira-kira apa rumus yang digunakan. Oke, langkah pertama kita tulis dulu ya, apa yang diketahui di soal. Oke, jadi diketahui, pertama ada tegangan masukan, yaitu VP dan IP, nilainya adalah 220 volt dan 2 ampere. Kemudian ada tegangan dan arus yang dihasilkan, berarti VS dan IS. VS-nya 55 volt dan IS-nya adalah 6 ampere. Oke. Yang ditanya apa tadi? Yes, yang ditanya adalah efisiensinya berapa. Oke, berarti untuk menjawabnya kita pakai rumus yang ketiga kalau nggak salah ya. Nah, efisiensi rumus untuk yang ada V dan I-nya persamaannya adalah VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Oke, berarti tinggal aja kita masukkan angkanya. Ini 55, IS-nya 6, VP-nya 220, dan IP-nya 2. Kemudian kita kalikan 100. Oke, langsung aja kita hitung.
Ini kita kali, jadinya 330. Yang bawah kita kali juga, hasilnya 440 dikalikan 100%. Ya, berarti ini kalau kita sama-sama bagi, ini kita bagi 110, ini juga dibagi 110, hasilnya kan 3/4 ya. Dikali 100%. Jadinya tinggal 300 dibagi 4 dikasih persen. Nah, nilainya tinggal dihitung deh. 300 bagi 4, nilainya adalah 75%. Oke, berarti udah dapat nih nilai efisiensi trafo adalah 75%. Oke, jadi ini menunjukkan nih kalau efisiensinya 75%, energi yang diberikan ke alat elektronik itu nanti adalah 75% dan 25% sisanya dia akan berubah menjadi energi panas. Oke? Paham? Sip? Oke. Kita lanjut untuk soal yang ketiga. Oke, ini soal yang ketiga. Di sini diketahui ya, sebuah transformator dihubungkan dengan tegangan 200 volt mengalirkan arus sebesar 4 ampere. Jika tegangan yang dihasilkan adalah 80 volt dengan efisiensi 80%, maka tentukan daya sekunder dan arus sekunder. Berarti ini yang ditanya ada dua nih, berarti agak panjang ya nanti hitungannya. Oke, langkah pertama seperti biasa ya guys, kita tulis dulu apa yang diketahui. Oke, jadi diketahuinya yang pertama ada VP, tegangan yang dihubungkan atau yang masuk 200 volt, dan arus primernya yang masuk adalah 4 ampere. Kemudian tegangan yang dihasilkan berarti VS guys, ya 80 volt, dan efisiensinya adalah 80%. Oke, kemudian kita tulis yang ditanya. Yang ditanya untuk A ini adalah daya sekunder atau PS, dan yang B adalah arus sekunder atau IS. Oke, kira-kira ini kita nanti pakai yang mana ya, Kak? Nanti ada dua alternatif ya. Kalian nanti bisa pakai rumus yang daya, bisa juga pakai rumus yang VP, IP, yang V dan I. Ya, nanti terserah. Di sini kakak mau ngajarinya pakai daya dulu, karena yang diketahui yang A itu adalah daya. Oke, jadi persamaan untuk efisiensi daya itu kan PS per PP kali 100%. Oke, efisiensinya kita masukkan 80%. Nah, PS-nya itu yang dicari. Sedangkan untuk PP kita masukin berapa ya, Kak? Kan nggak ada. Ingat, di persamaan listrik dinamis, kita tahu bahwa rumus daya itu adalah V kali I. Berarti kalau PP itu bisa dipecah menjadi VP kali IP dikalikan 100%. Oke, kita tinggal lanjutkan, masukkan angkanya. Ini PS per VP-nya adalah 200, IP-nya adalah 4, kemudian dikalikan 100%. Ini bisa kita coret. Kita coret, yang di sini pindah ruas. Ya, jadi 80 per 100 sama dengan PS per 800. Oke, ini kanan kiri bisa kita sederhanakan. Coret-coret, ya. Terus kita kali silang. Jadi nanti hasilnya adalah 80 kali 8 sama dengan PS. Berarti PS-nya kita dapat nih, nilainya adalah 8 kali 8, 64 tambah 0, jadi 640 watt. Oke, guys, gampang ya. Jadi kita sudah dapat nilai PS-nya adalah 640 watt. Caranya bisa seperti yang kakak jelasin di sini. Nanti kalau bingung, kalian pause dulu, terus kalian pahami rumus yang kakak jelaskan. Oke, kemudian tinggal yang B, kalau nyari IS, berarti kita bisa pakai rumus yang ini tadi. Ya, berarti PS itu kan sama dengan VS kali IS ya. Nah, PS-nya masukkan 640
ya. Kemudian di sini Vs-nya adalah 80. Kemudian dikalikan dengan IS. Oke, jadi tinggal kita hitung. Berarti IS-nya tinggal pindah ruas dong. 640 bagi 80. Oke, bisa kita coret. 64 bagi 8, hasilnya adalah 8 ampere. Oke, gampang ya? Mudah? Oke, jadi nanti kalian bisa coba-coba untuk tipe soal seperti ini di rumah. Oke, berarti kalau udah paham kita cukupkan. Semoga contoh-contoh soal ini bermanfaat untuk membantu kalian belajar. Sampai jumpa, selamat belajar adik-adik.